Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrea Nugraha. Dan kembali kali ini kita merakitkan PC untuk subscriber layar desktop di segmen layar rakit PC pastinya ya. Nah, apa saja komponen yang akan kita gunakan untuk rakitan kali ini? Tapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi pastinya. Oke, langsung aja kita bahas apa saja komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini. Ya, untuk rakitan kali ini Mas Beno dari Lampung ya menghubungi layar desktop untuk dirakitkan PC dengan budget sekitar 6 jutaan. Nah, apa saja komponen yang kita gunakan? Pertama, untuk prosesor, di sini kita gunakan Intel Core i3 10105F ya, sebuah prosesor dengan 4 core 8 thread dengan base clock di 3,7 GHz dan boost clock up to 4,4 GHz. Ini adalah seri refresh dari i3 10100F ya, dimana prosesor yang satu ini punya clock speed yang sedikit lebih tinggi daripada i3 10100F, sehingga tentu saja akan memberikan performance yang sedikit lebih baik dibanding dengan i3 10100F ya. i3 10100F saja sudah menjadi primadona di kelas low end ya, dimana dia adalah salah satu prosesor terlaris kelas low end. Nah, sekarang 105F ya, 10105F ini juga tentu saja akan menjadi pilihan yang menarik ya buat teman-teman di kelas low end, dimana harganya saat ini masih sekitar 1,5 jutaan ya, 1,5 lebih lah sedikit, dimana dengan harga segitu saya rasa ini menjadi salah satu prosesor paling worth it yang ada saat ini ya, di samping tentu saja i3 10100F sendiri ya. Nah, untuk motherboardnya di sini kita pakai dari ASRock, yaitu ASRock H510M HDV. Ini adalah motherboard kelas carry hore pastinya dari ASRock ya, ASRock yang sangat mengerti kebutuhan kaum carry hore ya, dengan chipset yang kita gunakan H510M ya. Kenapa nggak pakai H410M? Bedanya beda dikit ya dengan H410M. Dan kalau pakai H510M, mungkin buat teman-teman yang nggak mau ribet gitu, bisa pakai ini langsung karena nggak perlu update BIOS lagi kalau mau pasangkan dengan i3 10105F ya, karena 10105F ini kan baru-baru aja muncul, sedangkan chipsetnya yang H410M itu udah agak lama gitu. Jadi biasanya beberapa, apalagi kalau produknya udah produk lama, itu nanti kalian harus update BIOS lagi kalau untuk H410M. Nah, kalau H510M ini nggak perlu ya, walaupun sebenarnya update BIOS juga hal yang gampang, tapi kalau kalian nggak punya CPU-nya ya, sehingga punya CPU yang lama, itu menjadi agak repot juga kalau kalian mau update BIOS-nya ya. Bisa aja sih minta tolong ke tokonya untuk diupdatekan BIOS-nya dulu gitu ya. Itu untuk motherboardnya. Dan untuk VGA card di sini adalah ya, kondisi VGA card saat ini masih mahal ya teman-teman ya. Walaupun kemarin turun ya katanya gitu kan, tapi saya rasa penurunannya ini masih jauh di bawah ekspektasi kita ya, dimana ekspektasi kita itu ya bisa kembali normal tentu saja, tapi saat ini masih sangat-sangat tinggi ya untuk harga VGA card. Nah, mungkin kita berharap beberapa bulan ke depan VGA card bisa turun. Nah, kali ini kita gunakan kembali ya VGA card kelas carry hore, yaitu GT1030 dari Colorful ya. Ini adalah VGA card yang salah satu pilihan VGA card yang cukup logis lah untuk kita pakai di saat kondisi harga VGA yang seperti ini ya. Dan tentu saja ke depan ini rencananya sih Mas Beno ini juga akan upgrade ke 1650 Super ke depannya kalau harganya sudah normal. Jadi ini VGA cardnya dipakai dulu ini sementara untuk gaming-gaming ringan, dan ke depan pakai 1650 Super, jadi VGA lamanya bisa dijual tentu saja ya. Nah, itu untuk VGA cardnya. Dan ini adalah yang penting kalau GT1030, pesan saya adalah buat teman-teman pilihlah yang masih GDDR5 ya versinya, karena sekarang banyak sekali yang udah versinya GDDR4 yang performance-nya cukup jauh di bawah yang versi GDDR5-nya. Jadi pilihlah yang GDDR5 kalau mau performance yang lebih baik, karena harganya juga nggak beda jauh sih ya gitu. Jadi pastikan dulu ke tokonya itu versi GDDR5 apa GDDR4 ya untuk GT1030. Nah, untuk RAM di sini kita gunakan dari Kingston, yaitu Kingston HyperX Fury ya, dual channel ya, 2x4 GB 2666 MHz ya. Jadi kita langsung gunakan dual channel di sini. Nah, ke depan tentu saja masih bisa kalau mau diganti dengan 2x8 GB ya, walaupun yang tentu RAM lamanya ini harus dijual dulu karena memang motherboardnya cuman punya 2 slot saja ya untuk memorinya di sini. Nah, untuk berikutnya untuk SSD di sini kita gunakan satu SSD aja, yaitu dari seperti biasa pilihan kaum carry hore ya, Midas Force 120 GB ya. Ini adalah SSD yang terbilang sangat-sangat murah ya, mungkin salah satu SSD termurah yang ada di pasaran saat ini, dan bisa jadi opsi ya buat teman-teman semua untuk SSD yang satu ini gitu. Dan untuk extra storage lainnya kita pakai hard disk 500 GB dari WD Blue ya. Dan berikutnya untuk
power supply. Ini adalah komponen yang sangat vital sehingga tidak boleh pilih yang sembarangan pastinya ya. Nah, di sini kita gunakan power supply yang pastinya harus sudah bersertifikasi 80+ dan kita gunakan dari Antec lagi ya, yaitu Antec VP500 V2. Ini adalah power supply dengan harga yang sangat-sangat murah ya, saya rasa. Harganya 500 ribuan saja. Tepatnya sekitar 580 ribuan ya, ada bahkan beberapa yang jual di bawah itu. Nah, dengan harga 580 ribuan kita dapatkan power supply dengan 80+ pastinya ya, walaupun masih 80+ wide. Tapi untuk kabelnya kali ini yang V2 nya ya, dimana versi ini sudah black ribbon cable, jadi sudah nggak warna-warni lagi ya kabelnya, jadi yang versi V2 nya ini, jadi ini udah lebih berkualitas dibandingnya versi lamanya. Tapi secara performance ya versi lamanya juga udah sangat bagus, dan ini pastinya juga sangat-sangat bagus untuk diandalkan sebagai power supply PC kelas Cerehore. Ini pastinya sangat-sangat mumpuni untuk power supply yang satu ini ya. Nah, itu untuk power supply-nya. Dan berikutnya untuk casing ya. Nah, casing kita kembali gunakan casing andalan kaum Cerehore ya. Kenapa andalan? Karena ini casing nggak nyampe 300 ribu harganya, tepatnya sekitar 285 ribuan. Kita gunakan casing dari Armageddon lagi, itu Armageddon Nimitz N5 Aurora. Untuk menunjang airflow agar lebih baik dan juga tentu saja agar appearance-nya lebih bagus ya. Di sini kita gunakan 3 buah fan casing ya, yang LED, yaitu dari Spinir RX7 ya, dimana 2 kita taruh di depan dan 1 di belakang gitu ya. Itu adalah untuk fan casingnya, dan itu aja komponen-komponen kita gunakan untuk rakitan kali ini ya. Dan seperti apa performance dari PC rakitan kita kali ini, langsung aja kita lihat performance-nya. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini, kombinasi antara i3 10105F
dengan GT 1030 dari Colorful ya. Dan ternyata PC rakitan kita kali ini ya, dengan kombinasi seperti itu ternyata sangat-sangat mampu untuk bisa menjalankan game-game e-sport di 1080p dengan sangat-sangat lancar. Bahkan FPS-nya tadi bisa teman-teman lihat bahwa di game-game seperti Dota 2, CS:GO itu bisa di atas ratusan FPS ya. Kondisi di 1080p. Jadi sangat-sangat luar biasa enak lah main dengan PC seperti ini untuk sekedar gaming e-sport. Nah, kalau untuk game yang berat ya seperti game-game AAA tadi kita coba lihat dengan game The Witcher 3 itu juga sangat-sangat mumpuni untuk dijalankan di PC ini ya. Bahkan di 1080p pun masih tergolong bisa dimainkan ya, masih playable di 1080p. Meskipun ya tentu FPS-nya agak mepet, tapi masih bisa playable. Kalau mau lebih playable lagi, lebih enak lagi mainnya ya kalian bisa turunkan ke 900p atau 768p atau 720p agar mainnya lebih enak lagi gitu ya untuk game-game AAA. Nah, kalau untuk game-game e-sport tadi ya udah lambung tinggi lah ya. Nah, untuk game-game casual seperti PES 2021 udah pasti bisa dijalankan lah dengan PC seperti ini dan lancar sekali, nggak ada masalah gitu kan. Jadi untuk sementara di saat kondisi harga VGA yang lagi tinggi, kalian bisa pilih opsi seperti ini menurut saya ya. Jadi i3 10105F itu kedepannya masih bisa dipasangkan dengan VGA card yang cukup berkelas ya. Misalnya dengan 1660 Super atau 1650 Super, i3 10105F ini masih sangat-sangat pas ya, bisa dipasangkan dengan VGA card tersebut ya, yang pastinya akan memberikan performance yang jauh lebih tinggi ke depannya. Nah, sementara di saat kondisi harga VGA masih tinggi, kalian bisa beli dulu GT 1030 yang harganya cukup murah ya. Dan ketika harga VGA sudah balik, kalian bisa jual GT 1030-nya dan kalian beli VGA card sesuai yang kalian inginkan. Karena tentu saja prosesornya pun masih sanggup untuk dipasangkan dengan VGA card yang lebih tinggi, sehingga performance akan lebih baik lagi gitu. Jadi ya mungkin seperti itulah strategi yang bisa kalian lakukan untuk kondisi saat ini ya. Jadi bisa sambil bisa main game-game casual ya masih lancar, e-sport ya lancar ya, AAA ya kalian bisa turun resolusinya aja biar kalian mainnya tetap nyaman gitu ya. Nah, yang berikutnya yang paling penting tentu saja adalah mengenai budgetnya. Kira-kira berapa sih budgetnya untuk rakitan PC kita kali ini? Nah, untuk budgetnya adalah sekitar 6 jutaan ya. 6 juta berapa nanti detailnya akan saya taruh di sini ya. Dan saya rasa dengan budget segitu untuk kondisi saat ini ya, saya pikir ini bisa jadi salah satu opsi lah ya. Dan ke depan tentu saja masih bisa di-upgrade. Oke teman-teman, itu aja untuk rakitan PC kita kali ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.